Oke. 22 peserta, kita lanjut mulai aja dulu ya. Yang lain nyusul. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Recording in progress. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pagi ini kita bisa diberikan kesempatan untuk dapat melanjutkan kembali materi teknologi beton mutakhir. Untuk bagian saya, mungkin ini adalah materi terakhir ya. Setelah itu nanti saya akan memberikan tugas berkaitan dengan 3 materi yang sudah diberikan, terus kemudian ada feedback berupa ujian. Dan mungkin saya belum koordinasi dengan Bu Saloma, apakah nanti akan digabungkan untuk UAS-nya atau diambil sendiri-sendiri berdasarkan materi yang sudah diberikan oleh dosen masing-masing gitu. Jadi masih ada 2 kali lagi yaitu ujian dan tugas. Baik, hari ini semua sehat ya. Mudah-mudahan tetap bersemangat untuk menerima materi yang akan saya berikan berkaitan dengan teknologi beton mutakhir. Kalau di 2 pertemuan sebelumnya saya membahas mengenai materi beton mutu tinggi dengan beton dengan kinerja tinggi ya. Saya tidak akan melanjutkan lebih detail mengenai beton kinerja tinggi karena sebagian bahasannya itu sudah dibahas oleh dosen-dosen yang lain. Hari ini saya hanya mau mengajak mereview atau mengajak mengajak berpikir, merenungkan sebenarnya dari materi teknologi beton mutakhir yang menjadi judul dari mata kuliah pilihan ini, ada materi yang berkaitan dan kemudian mungkin bisa dijadikan sebagai bahan pemikiran atau bahan perenungan bagi kita semua ya, tidak hanya kalian yang menerima kuliah ini, juga untuk saya juga, karena namanya belajar itu tidak boleh berhenti. Materi yang akan saya berikan berkaitan dengan the future challenge in concrete technology. Jadi berkaitan dengan beton mutakhir yang kita bahas sekarang ini adalah review atau ulasan pemikiran dari Kumar Mehta di tahun 2006 sebenarnya. Apa yang beliau perkirakan, apa yang beliau bahas gitu ya, apa yang beliau bahas, sebagian mungkin sedang kita alami sekarang, dan sebagian lagi mungkin masih menjadi challenge untuk teknologi beton di masa yang akan datang. Kalian berada di semester 7, tentu sebagian sudah memiliki topik-topik penelitian ya, baik yang berkaitan dengan material atau yang berkaitan dengan struktur atau berkaitan dengan BKU yang lain. Namun karena teknologi beton ini adalah salah satu material yang kemudian akan mendominasi dunia konstruksi, apapun yang kalian pilih sekarang dan apapun nanti yang akan ditemui di depan sana setelah menjadi lulusan, mungkin sebagian akan melanjutkan apa yang kita bahas hari ini ya. Baik itu nanti perannya pada dunia praktisi maupun nanti sebagian mungkin akan ada yang jalur hidupnya ke dunia pendidikan mungkin ya. Baik, jadi sekali lagi sumber rujukannya adalah buku dari buku yang menjadi menjadi bahasan Kumar Mehta ini tentang konkret teknologi. Saya mungkin belum share bukunya atau sudah di awal ya.
Saya lupa, nanti kalau belum saya share bukunya, ini ada di paragraf terakhir yang membahas tentang tantangan-tantangan di masa depan mengenai beton, mengenai teknologi beton. Baik, eh, di tahun itu ya Kumar Meta menyatakan bahwa beton itu merupakan sebuah material yang sangat luas penggunaannya di tahun itu, tahun 2006. Tahun 2006 mungkin masih angkatan 2020, ini mungkin sekitar umur 3 tahun ya, masih lucu-lucunya. eh ya 3 atau 4 tahun. Terus kemudian beliau menanyakan apa yang akan terjadi di depan, apa yang akan terjadi di masa depan, ya. Kalau dulu gambar ini adalah gambar di Palembang, di sekitar Jalan Sudirman, Terus kemudian kalau sekarang ini eh, saya tidak nemu perubahan signifikan di Jalan Sudirman ya. Fotonya yang saya temukan adalah foto di sekitaran mana nih? Siapa yang bisa nebak? Kalau foto ini ada di sekitar mana kira-kira? Yang foto ini ada yang bisa nebak? Ini di Palembang, tapi di sekitar mana kira-kira? Kalau yang di Simpang atas ini Caritas, adalah foto di mana? Simpang Caritas, Bu. Nah, iya. Kata kuncinya apa? Lihat ini Cipang Caritas, Lintang. Lengkungan LRT-nya, atau ada satu spot di sini yang menjadi ciri khas, yaitu rumah makan pagi sore ya. Nah, ini juga sebenarnya atapnya juga mencirikan walaupun tidak tidak terlihat nyata. Ya benar, ini adalah di Simpang Caritas. Kalau kita lihat perkembangan Palembang dari tahun, saya tidak tahu ini tahun berapa, tapi ini mungkin sekitar tahun, kalau tidak 60, sekitar 70-an ya. Ini kalau yang ini sekitar tahun 2000-an, setelah ya 2020 ya, di atas 2020 setelah LRT ada di Palembang. Kalau kita lihat, kalau di Palembang mungkin signifikansi perubahan bangunannya tidak tidak terlalu nampak di spot ini gitu ya. Tapi di wilayah-wilayah lain kita bisa lihat perkembangan yang signifikan berkaitan dengan penggunaan material beton. Kalau kita bandingkan dengan Jakarta, di Jakarta sudah lebih dulu ya penggunaan material beton ini. Terus perkembangan sekarang yang terjadi semakin pesat, dan eh, penggunaan material beton bisa dikonfirmasi masih mendominasi pada infrastruktur bangunan gitu. Jadi kalau yang ditanyakan apa yang akan terjadi di masa depan, ya sebenarnya kita sudah bisa menjawab karena ini waktu itu Kumar Meta menanyakan di tahun 2006 gitu ya. Jadi sudah hampir 20 tahun ya eh, kita melewati, dan apakah selama 20 tahun itu prediksi yang diperkirakan oleh Kumar Meta itu menjadi kenyataan, dan apakah semuanya sudah terjawab atau belum? Maka hari ini kita akan bahas ya. Jadi hari ini kita cuma cuma cerita-cerita mengulas saja gitu ya. Jadi secara detail eh, kita tidak akan membahas mengenai beton, tetapi di dalam penjelasan yang akan kita bahas ini ada beberapa insight yang mungkin akan menjadi apa ya, menjadi bahan pemikiran, bahan bahan perenungan seperti yang saya bilang tadi, atau ide ya, ide juga gitu. Baik yang akan diaplikasikan di sisa waktu di jurusan teknik sipil S1 ini, atau nanti ada yang punya ide atau ada yang punya rencana untuk melanjutkan apa yang kita bahas hari ini di jenjang selanjutnya, atau bisa diaplikasikan pada dunia praktisi ya. Siapa tahu di antara kalian ini nanti ada yang ber- berperan atau bekerja di bidang teknologi material beton atau teknologi konstruksi yang berhubungan dengan material beton. Gitu. Oke, saya lanjutkan dengan slide berikutnya. Oke, dalam 25 tahun yang lalu, berarti 25 tahun sebelum Kumar Meta menyatakan ini, ada sebuah makalah yang yang menyimpulkan perkiraan perkiraan yang dibuat di tahun 2000 ya. Ya, dia mengatakan bahwa beton sebagai bahan konstruksi
penting di masa lalu, lebih berguna sekarang, dan dengan yakin Kessler menyatakan bahwa diperkirakan akan sangat diperlukan di masa depan. Jadi kalau misalnya pernyataan ini dibuat di masa sekarang yang dinyatakan dulu sekarang kita anggap sebagai masa lalu, ternyata sekarang kita bisa mengkonfirmasikan bahwa memang betul bahwa beton itu masih diperlukan dan masih sangat diperlukan di masa sekarang, dan kita bisa juga dengan yakin menyatakan bahwa masa yang akan datang juga masih diperlukan begitu kira-kira ya. Jadi masih terus berlanjut. Nah, perkiraan yang dibuat oleh Kessler ini didasarkan pada pengalaman dan pengamatannya sepanjang waktu, berdasarkan penelitian dan apa namanya rujukan yang ditulisnya dalam makalahnya. Ini dihubungkan dengan permintaan akan material beton, ya penawaran akan material beton, serta keuntungan berkaitan dengan ekonomi maupun teknis dari material beton bila dibandingkan dengan struktural alternatif lain seperti kayu dan baja. Ya, mungkin di material IBK dulu atau di pengantar pengantar teknologi beton mutakhir di awal juga sudah dijelaskan bahwa bila dibandingkan dengan jenis material yang lain, beton secara penggunaan itu masih mendominasi, terus kemudian secara keuntungan itu juga masih dipilih. Biasanya orang milih kan dengan prinsip ekonomi ya, mana yang murah dan atau affordable ataupun bersesuaian dengan kebutuhan, maka itu yang akan dipilihnya. Dan kita bisa sama-sama menyaksikan kalau kita bandingkan penggunaan baja apalagi kayu, maka beton masih berada jauh di atasnya gitu penggunaan beton tersebut. Nah, berkaitan dengan kebutuhan tentang beton ini dan juga berkaitan dengan source atau sumber daya yang kita butuhkan untuk pembuatan material beton, maka banyak juga yang sudah memperhatikan bahwa ada peningkatan kekhawatiran ya yang berkaitan dengan material beton dengan pertimbangan ekologis. Nah, sebenarnya ada materi tentang beton ekologis ya, tapi nanti silakan dibaca lebih lanjut tentang materi itu. Namun pertimbangan ekologis itu akan kita bahas berkaitan dengan beberapa hal di dalam materi hari ini. Oke, terus kemudian eh, apa namanya salah satu ataupun beberapa hal yang berkaitan dengan pertimbangan ekologis itu bisa kita nyatakan bahwa penerapan penggunaan material tersebut harus mengikuti prinsip-prinsip ilmu material ya untuk teknologi produksi beton yang menawarkan harapan bahwa di masa depan produk yang tersedia untuk konstruksi umum itu akan jauh lebih unggul dalam daya tahan dan keberlanjutan daripada yang digunakan saat ini. Saat ini itu waktu tahun 2000 awal begitu ya. Nah, ternyata dari sejak 2000 awal itu sudah didengung-dengungkan mengenai isu sustainability, isu tentang durability yang di apa namanya yang dicetuskan begitu ya. Dan kemudian hal ini juga menggiring eh, kembangan beton ke arah itu. Ya, jadi beton yang diproduksi atau beton yang digunakan itu tidak hanya harus memenuhi persyaratan mekanis ya. Jadi kita tidak boleh lagi apa namanya hanya mempertimbangkan dari sisi kekuatan saja, cuma butuh beton K berapa atau FC berapa gitu ya. Tetapi juga harus dipertimbangkan dari sisi ketahanannya terhadap durability, ketahanannya terhadap lingkungan yang agresif, ketahanannya terhadap waktu, ya, dan memiliki sustainability dan memenuhi isu sustainability yang menjadi isu tidak hanya pada bidang teknologi material atau teknologi beton, tetapi meliputi hmm, apa namanya bidang kehidupan yang lain. Ya, kita sering sekali mendengar
atau membaca tentang sustainability atau keberlanjutan. Ya, hampir semua lini kehidupan itu ngarahnya ke sana gitu. Ya, jadi kalau kemudian material beton ini eh, dibentuk atau disusun atau diproduksi dengan menggunakan bahan-bahan alam, otomatis isu ini wajib diikuti, ya, karena kita tahu bahwa alam itu punya keterbatasan. Ya, di masa yang akan datang, apa namanya, eksploitasi material alam itu akan semakin tinggi atau semakin besar berkaitan dengan populasi yang semakin banyak, terus kemudian kebutuhan yang semakin tinggi, sementara kondisi alam ya segitu-gitunya gitu. Maksudnya ada keterbatasannya. Oleh karena itu, isu mengenai daya tahan dan keberlanjutan ini menjadi isu penting yang harus diperhatikan dari awal 2000-an tahun 2000-an kemarin sampai saat ini dan yang akan datang. Dan kita mungkin bisa sama-sama bertanya gitu ya, dari apa yang sudah dari material atau dari kuliah-kuliah ataupun dari pengetahuan yang sudah kalian dapatkan selama mengikuti perkuliahan ini ataupun dari fenomena yang kita bisa lihat sama-sama di sekitar kita, apakah dua isu ini sudah kita lakukan? Ya, nggak usah jauh-jauh ya sebenarnya mengenai kebetonnya gitu ya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, isu keberlanjutan tuh di masa di menyangkut menyangkut di segala lini kehidupan ya. Dan apakah itu menjadi isu penting dalam hidup kita masing-masing? Apakah kita aware dengan itu? Boleh kita tanyakan sama-sama ke diri kita masing-masing gitu ya. Oke, itu jadi pertimbangan ekologis bisa dijelaskan seperti itu. Nanti detailnya tentu ada hubungannya dengan material yang berkaitan dengan durability ya, kalau kita ngomongin tentang teknologi beton. Terus material yang berkaitan dengan beton yang berkinerja tinggi, yang kita bahas kemarin. Jadi yang kita bahas kemarin itu beton kinerja tinggi itu kan cabangnya banyak ya, cabangnya banyak. Jadi salah satu yang di isu pentingnya biasanya secara awam, kalau kita ngomongin tentang high performance concrete itu ngomongnya langsung oh durability-nya juga harus dipertimbangkan di situ. Ada isu durability di situ yang harus di apa namanya harus dikedepankan. Namun kita sudah menyimpulkan kemarin bahwa high performance concrete bukan hanya itu. Ya bukan hanya durability tapi banyak hal lain yang harus dipertimbangkan dan tidak hanya terbatas pada kekuatan tekan beton saja gitu ya. Oke, baik kita lanjutkan. Nah, eh, berkaitan dengan isu tersebut, ya, berkaitan dengan isu tersebut, sekarang kita sudah berada di dua dekade dari awal abad ke-20 ya. Jadi sudah di masa dua dekade dan kebetulan juga eh, apa eh, kalian mungkin sudah melewati itu ya bersamaan dengan tulisan ini kalian juga sekarang mengikuti begitu. Jadi sebagian angkatan 2020 ini kan lahir di awal tahun 2000-an gitu ya. Dan sekarang kita sama-sama melewati dua dekade dan mudah-mudahan kita bisa diberi kesempatan untuk melakukan peran walaupun sedikit atas perubahan yang terjadi di sepanjang hidup kita ke depan ini, insya Allah ya. Jadi perubahan tidak bisa dihindari, tapi laju perubahanlah yang paling cepat sering menjadi pengganggu. Apa itu? Ya, ini yang akan kita bahas. Jadi kita dihadapkan pada situasi bahwa cara pembangunan ekonomi dan industri ini tampaknya tidak berkelanjutan. Sudah kita konfirmasi tadi di slide sebelumnya ya, walaupun tidak secara gamblang saya menyatakan, tetapi saya mengajak kita semua berpikir apakah kita melakukan atau masuk dalam atau aware terhadap isu keberlanjutan ini, dan dari buku ini analisisnya tidak.
Dia menganalisisnya di awal tahun 2000, dan saya tadi bertanya sepanjang 2 dekade ini apakah kita melakukan hal tersebut. Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, pilihan teknologi, serta dampak lingkungannya, ini tidak bisa diragukan bahwa ini adalah menjadi kekuatan utama yang membentuk dunia saat ini. Nanti kita lihat satu persatu ya, bagaimana pertumbuhan penduduk, urbanisasi, pilihan teknologi, serta dampak lingkungan ini kemudian menjadi kita saat ini, menjadi lingkungan kita saat ini. Ya, jadi walaupun dari 4 hal tersebut yang dipilih sebagai kekuatan utama, namun kita akan lihat satu persatu masing-masing apa namanya item yang dianggap sebagai kekuatan yang membentuk dunia saat ini. Yang pertama mengenai pertumbuhan penduduk, ya. Pertumbuhan penduduk, hmm, kebetulan kita tidak masuk hitungan di apa namanya di table 14.1, cuma kita bisa melihat perkembangan yang cukup signifikan dari tahun 1980 ke tahun 2000. Pada awal abad ke-20, eh, dari data populasi dunia menyatakan jumlahnya adalah 1,5 miliar. Pada akhir abad ke-20 telah meningkat menjadi 6 miliar. Nah, 6 miliar ini tidak masuk kalian ya. Saya masuk di 6 miliar ini karena akhir abad ke-20, angkatan 2020 belum lahir ya. Bapak ibunya mungkin belum ketemu atau sudah punya anak, karena kebetulan kalian ada di posisi anak kesekian. Tapi kalau anak pertama, mungkin sebagian ada yang bapak ibunya sudah ketemu, ada yang belum gitu. Eh, jadi populasi dunia adalah 1,5 miliar, terus kemudian naik menjadi 6 miliar. Butuh 10.000 tahun setelah zaman es terakhir bagi populasi untuk naik ke angka 1,5 miliar. Namun, dari 1,5 miliar itu menjadi 6 miliar, naik berapa kali itu? 4 kali ya. Cuma butuh waktu 100 tahun. Artinya, populasi penduduk itu memang terjadi sangat tinggi ya. Kalau kita bisa lihat, saya tadi kebetulan memang sengaja memilih jam mendekati waktu ngajar. Ini adalah current world population, ini bergerak ya. Jadi kalian boleh lihat di sini di apa namanya di linknya, ini semua bergerak, dan pergerakan ini di apa namanya diambil dari data kelahiran dan kematian ya. Mungkin tidak update, tapi saya sendiri baru baru apa namanya baru melihat bahwa setiap detik itu ada terjadi perubahan. Ya, jadi kita di dunia ini sudah sekitar 8,1 miliar. Tadi di awal tahun 2000 itu berapa tadi? 6 miliar ya. Butuh 2 dekade untuk menambah jumlah penduduk 8,1 jumlah populasi. Ya, jumlah populasi. Nah, mungkin bagi yang sering melihat dunia medsos, ada isu depopulasi. Ya, ada isu depopulasi. Silakan dicermati, silakan diikuti ya. Eh, Boleh menjadi pengetahuan tambahan bahwa ya dunia sudah sangat uzur, penuh dengan fitnah. Salah satu fitnahnya itu adalah depopulasi ya. Dan mungkin kita sudah mengalami 3 tahun kemarin isunya demikian. Dan ada isu terbaru juga mengenai isu depopulasi, ya bolehlah dijadikan sebagai tambahan pengetahuan ya, namun tidak boleh menjadikan kita menjadikan turun dari semangat kita untuk tetap mm, melanjutkan kehidupan gitu ya. Oke, jadi ini adalah betapa kebutuhan eh, material kemudian akan sangat dipengaruhi oleh populasi ini. Kebayang dengan adanya pertumbuhan populasi yang sangat tinggi, kebutuhan akan infrastruktur juga semakin meningkat, dengan keterbatasan sumber daya alam yang ada, dengan keterbatasan apa ya, dengan keterbatasan pengetahuan juga, pengetahuan yang mungkin ada tapi aplikasinya susah, eh,
peraturannya sudah ada, teorinya sudah ada, namun peraturannya tidak support dan sebagainya. Jadi ideal teori atau teori yang ideal atas dua isu tadi tidak serta-merta menjadi sebuah apa namanya, sebuah eh, 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 alternatif ya, menjadi sebuah pertimbangan yang dipilih menjadi sebuah alternatif. Nggak usah jauh-jauh, kita di Indonesia aja ya. Di Indonesia antara perkembangan teori di barat atau di luar yang sudah banyak, kita ngikutinya aja udah yang cukup terseok-seok, terus kemudian ditambahi juga dengan support system yang tidak terlalu kondusif gitu ya. Ya itu apa adanya gitu, apa adanya kondisi kita. Namun eh, ilmu tetap berkembang, ya, ilmu tetap berkembang, eh, menginginkan kita untuk berpikir lebih cermat, menginginkan kita untuk bertindak lebih cermat. Kita tidak bisa melakukan ini eh, dengan apa ya, dengan kondisi yang lebih luas atau tidak bisa merubah dengan hanya membalikkan telapak tangan, tapi kita bisa eh, paling tidak kita mulai berpikir dan lakukan apa yang apa yang bisa dilakukan gitu ya. Seperti yang saya putuskan hari ini bahwa saya akan memberikan materi ini, memberikan materi yang berkaitan juga dengan teknologi beton mutakhir, tapi diambil dari sudut pandang yang berbeda. Mudah-mudahan materi terakhir ini bisa menjadi eh, apa namanya, bahan perenungan bagi kalian yang sebentar lagi akan eh, menjadi apa namanya, menjadi salah satu manusia yang berperan di dunia konstruksi, gitu ya. Oke. Kemudian tadi kita membahas tentang populasi ya. Sekarang sorry sebentar. Ya, kenapa ini? Ah, oke, ini saya salah judul ya, mengenai harusnya ini mengenai urbanisasi ya. Jadi kalau tadi kita ngomongin tentang pertambahan penduduk juga eh, apa namanya, pertambahan penduduk ini kemudian tersebar ya, eh, tersebar menjadi tersebar masyarakatnya atau penduduknya itu ada di banyak kota, banyak negara dan sebagainya, sehingga kalau kita bisa eh, simpulkan bahwa sudah terjadi penyebaran penduduk di banyak negara, di banyak wilayah, ya, eh, walaupun tidak rata, tetapi proses penyebaran penduduk dengan adanya urbanisasi pada dunia ini sudah semakin nyata. Dan ini juga menjadi pengaruh yang cukup besar atas isu dua tadi gitu ya. Terus kemudian kita lanjutkan ke pemilihan teknologi. Jadi pertumbuhan penduduk serta urbanisasi ini memiliki peran ekspansi besar pada bidang bidang energi, manufaktur, serta transportasi ekonomi. Ya, serta transportasi ekonomi. Namun seiring dengan perkembangan penduduk dan kemudian kebutuhan penduduk yang mengiringi pertumbuhan penduduk tersebut, kesiapan teknologi atau kesiapan dalam penggunaan teknologi ini ternyata tidak beriringan, ya, tidak beriringan. Jadi mungkin bisa dikatakan bahwa isunya terlambat diperhatikan atau aksinya terlambat untuk dilakukan, ya, aksinya terlambat untuk dilakukan. Untuk sejauh-jauh, kita sekarang sudah sangat merasakan sekali
Indonesia ya, kita sudah sangat merasakan sekali fenomena macet. Mungkin kalau dulu orang di Jakarta, Surabaya, Medan yang menjadi kota besar di Indonesia udah ngeluh duluan gitu. Ya, belakangan eh, kita juga sudah mengeluh. Kita yang di Palembang ini sudah mengeluh. Ya, kenapa? Karena kita eh, apa namanya berada dalam circle eh, teknik sipil yang salah satu BKU-nya ada kita pelajari, ya mungkin kita bisa bilang bahwa wah transportasinya nggak beres ini, kebijakan di transportasinya nggak benar ini ya, sehingga apa namanya kita eh, kita harus merasakan kemacetan dalam setiap harinya, terutama di waktu-waktu sibuk ya. Atau bisa kita ngomongin kalau kemudian apa namanya kalau kemudian jam-jam sibuk itu ada di atau jam-jam sibuk ataupun kemacetan itu ada di spot-spot sekolahan gitu ya, kita bisa eh, ngomel atau bisa menyatakan bahwa oh ini nggak benar, eh, ngatur kebijakan pemilihan sekolahnya nggak benar nih, harusnya pakai zona lah apa segala macam. Terus kemudian isu zona pun dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Atau kemudian kita bisa lihat fenomena jumlah kendaraan yang sangat banyak yang mempengaruhi kegiatan transportasi yang ada di Indonesia ya. Eh, apa namanya fenomena Gojek misalnya, nggak boleh nyebut merek sebenarnya ya, fenomena fenomena ojek ya, fenomena layanan apa namanya layanan transportasi ya. Kalau dulu di angkatan saya kami hanya mengenal oplet. Kemudian di eh, tahun 90-an, kemudian kami dikenalkan dengan bus kota, ya. Di tahun 90-an kami dikenalkan dengan ojek. Kemudian di awal 2000 belum ada yang namanya ojek online. Ojek online itu baru mulai di 20 tahun kemudian gitu ya. Artinya eh, kembangan ini berhubungan dengan ada kaitannya juga dengan teknologi kan. Jadi teknologi memudahkan sehingga sekarang sisi baiknya kita sangat mudah dalam bertransportasi gitu. Ya, kita tidak perlu eh, lama menunggu bus, tidak perlu empit-empitan juga di bus. Eh, kita cukup memainkan jari jemari, terus kemudian jemputan datang. Ya, dan ini sebagai sebuah kemudahan dari sisi teknologi. Namun kemudian ada sisi buruknya bahwa ternyata kemudahan ini menimbulkan dampak kita juga harus mengeluh karena kemacetan. Nah, jadi apa ya? Di sini ada kata kunci, di slide ini ada kata kunci holistik. Holistik menyeluruh gitu ya. Holistik itu adalah menyeluruh eh, karena pemikiran kita jangka panjangnya kurang, pemikiran kita juga sempit sehingga proses kehidupan yang nanti dikaitkan dengan kebijakan yang diambil oleh pimpinan ataupun karena tuntutan kebutuhan kita secara holistik tidak terpenuhi ya, secara holistik tidak terpenuhi sehingga penggunaan teknologi kita bisa rasakan namun konsekuensinya tidak serta-merta disiapkan ya. Itu salah satu contoh dari hubungan pertumbuhan penduduk urbanisasi dengan pemilihan teknologi ya. Nah, kalau kita kembalikan lagi di slide ini bahwa eh, menurut Hogan hanya 6% dari total aliran bahan global atau sekitar 500 miliar ton per tahun benar-benar berakhir di produk konsumen. Ya, sedangkan banyak bahan aslinya ya itu dikembalikan lagi ke lingkungan dalam bentuk limbah padat, cair dan gas berbahaya. Nah, ini juga menjadi
poin penting juga ya, bahwa pengelolaan limbah yang kemudian menjadi dampak yang berbahaya, baik berbahayanya secara langsung ataupun berbahayanya dalam jangka waktu yang panjang, ini tidak juga diperhatikan dari awal. Namun sudah ada arah ke sana. Tapi maksud saya tuh eh, apa namanya pemikirannya itu di tengah-tengah gitu ya, di tengah-tengah sehingga kita sudah kena dampaknya dulu, baru kemudian difikirkan. Dan memang seperti itulah ya polanya. Setelah terkena dampak atau setelah ribut atau setelah ada yang jadi korban, baru kemudian di apa namanya diatasi atau kemudian bergerak. Nah, pola seperti ini mungkin bisa jadi bahan eh, pertimbangan ya. Tidak sekarang, nanti dalam 5-10 tahun ke depan untuk kalian semua yang mungkin nanti akan berperan. Oke. Nah, eh, saya ke kata kunci yang terakhir bahwa limbah padat cair dan berbahaya ini adalah dampak lingkungan. Jadi kalau seandainya kita lihat dari eh, analisis yang diambil atau yang diajukan dalam review ini, dampak lingkungan dari hasil analisis ini di grafik terlihat bergerak secara eksponensial. Ya kalau kita lihat dari eh, apa namanya sumbu X-nya ini per tahun ya. Sekarang kita berada di eh, antara 100 tahun di awal abad ke-20. Kalau kita lihat peningkatannya, kalau kemudian berada di titik hitam ini eh, jurnal ini karena jurnal ini dihasilkan di tahun 2001 ya, tapi prediksi dari eksponensialnya kira-kira seperti ini ya. Jadi betapa eh, apa namanya isu lingkungan ini harus menjadi perhatian karena kalau dilihat dari rumusnya, nih dia juga menyatakan ada rumus yang diberikan atau yang dianalisis bahwa dampak lingkungan atau kerusakan lingkungan itu dari hasil kali dari sebuah faktor yang dipengaruhi oleh populasi, terus kemudian pertumbuhan penduduk di perkotaan, terus kemudian U-nya adalah budaya yang mempengaruhi, ya. Ini berkaitan dengan dampak lingkungan akibat CO2, ya. Dampak lingkungan akibat emisi CO2. Kenapa hanya CO2? Karena hubungannya dengan material beton yang kita bahas. Salah satu isu dari beton kenapa harus mempertimbangkan isu keberlanjutan karena beton menggunakan bahan semen yang dalam prosesnya itu menghasilkan konsentrasi CO2 yang menjadi salah satu sumber kerusakan lingkungan. Ya, jadi kira-kira analisisnya seperti ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat tren dari analisis ini cukup mengerikan sebenarnya ya. Tetapi dan kita berada di 2020 ya. 2020 kira-kira seperlima dari masa perkiraan di 100 tahun terakhir ini ya. Kita berada di sini dan kita masih di kondisi seperlimanya. Ya. Oke. Saya lanjutkan. Masih di pemilihan teknologi bahwa sebenarnya pencemaran lingkungan ini bukan merupakan masalah baru ya. Karena volume polutannya berkembang pesat, terus kemudian mengenai isu tentang polutan ini bukan isu regional tetapi juga isu global. Jadi seluruh manusia di dunia ini bertanggung jawab, terus kemudian masing-masing merasakan gitu ya. Jadi tidak hanya di kita sebagai negara yang berkembang, namun negara maju eh, mungkin sudah duluan merasakan ini. Di samping mereka mungkin juga sudah berbuat lebih banyak, tetapi
dampaknya juga mereka rasakan lebih banyak. Oke, tantangan lingkungan terbesar saat ini sebenarnya adalah hasil karya kita semua, eh, akibat pemanasan global yang disebabkan oleh konsentrasi rumah kaca ya, isunya seperti itu yang meningkat selama 100 tahun terakhir. Kalau kita lihat tadi grafik ini meningkat secara eksponensial, itu salah satunya disebabkan oleh ini ya. Terus kemudian dampaknya itu berupa cuaca ekstrim, bencana berupa kondisi alam ya, dan ini sudah kita rasakan. Ya, sudah kita rasakan, kita sudah merasakan panas yang lebih tinggi daripada beberapa tahun sebelumnya. Kita juga merasakan perubahan apa namanya, perubahan cuaca yang sedemikian ekstrim, terus pergerakan perubahan dari panas ke dingin itu kayak seperti sebuah hal yang sudah biasa gitu ya. Kalau dulu kan kita bisa memperkirakan kalau kalau apa kalau musim panas ya, musim panas itu eh, Februari Agustus gitu ya, Februari Agustus, setelahnya adalah musim penghujan. Jadi kita sangat berharap kalau ada bulan berberan itu pastilah pastilah musim hujan. Namun sudah beberapa tahun belakangan ini kita justru merasakan perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Oke, eh, di sini juga dituliskan bahwa kita tidak mungkin kehabisan sumber daya alam. Ya, tapi kita bisa kehabisan lingkungan yang menopang kehidupan, dan ini tidak hanya ekonomi, sehingga Huken meramalkan bahwa awal revolusi industri baru berdasarkan pola pikir yang sangat beragam dari kapitalisme konvensional. Ya, revolusi industri sudah jalan, kita sudah melewati masa 4.0, 5.0 dan sebagainya. Terus kira-kira apa yang sudah berubah, ya, terutama dari pola pikir ataupun pola kehidupan yang kita rasakan, apa yang sudah berubah ya, apa apa saja yang sudah berubah. Mungkin mungkin apa yang saya simpulkan sebagai pelaku 4 dekade dengan kalian sebagai pelaku 2 dekade mungkin berbeda ya, mungkin berbeda. Namun demikian kurang lebih apa yang kita alami itu adalah sama. Oke, ada juga penulis menyatakan bahwa peningkatan radikal dalam produktivitas sumber daya itu akan menjadi fitur kunci dari kapitalisme baru dalam mendesain ulang perdagangan untuk mencapai keberlanjutan. Penggunaan bahan secara lebih efisien akan memperlambat penipisan sumber daya di ujung input rantai nilai dan menurunkan pencemaran lingkungan di ujung outputnya. Jadi analisisnya adalah kita sudah harus mulai berpikir menggunakan bahan secara lebih efisien. Jadi kata kuncinya penggunaan bahan secara lebih efisien dengan tujuan sumber dayanya kita coba kurangi penggunaannya ya, dengan harapan lingkungan pencemaran lingkungan sebagai produk akhir penggunaan sumber daya tadi itu juga berkurang. Kalau kita kaitkan dengan beton, apa yang dilakukan? Apa yang sudah kita lakukan dengan material beton ini? Apakah kita sudah eh, apa namanya mencari alternatif penggunaan bahan? Ya, sudah seberapa banyak atau sudah seberapa jauh kita melakukan itu? Atau jangan-jangan cuma sampai di ide-ide saja, ya? Jangan sampai eh, atau jangan-jangan kita cuma sampai di ide yang kemudian kita tuangkan dalam sebuah eh, penelitian yang kemudian tidak berujung juga gitu ya, cuma berujung pada makalah atau paper saja, tetapi dalam kenyataannya kita masih menggunakan semen, kita juga masih menggunakan agregat kasar. Walaupun usaha untuk mencari alternatif agregat kasar sudah ada, usaha untuk mencari material semen, pengganti material semen sudah ada, tetapi seberapa jauh apa yang kita usahakan dalam penelitian menghasilkan hal-hal baru itu kita aplikasikan. Namun konsepnya seperti itu ya, konsepnya adalah seperti itu. Dan ini jadi jadi pertanyaan kita semua ya. Kenapa saya ngajak-ngajak? Ya, kalian kan calon.
calon pelaku di dunia konstruksi. Jadi saya ajak-ajak dan kebetulan juga sudah di ujung ya, sudah di ujung. Jadi sebentar lagi akan ikut berperan ya. Jadi wajar kalau saya ajak hari ini untuk berpikir keras. Aduh Bu, jangan ngajak kami berpikir keras Bu. Ini mikirin untuk TA selesai aja udah yang bikin kena mental dan sebagainya. Tidak boleh gitu. Jadi kita semua harus berpikir keras karena eh, kita semua bisa berperan sebenarnya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kebutuhan masa depan akan beton? Ini ada beberapa hal yang sudah saya highlight. Kita bisa, saya akan bacakan kemudian nanti di, di apa namanya ditekankan pada beberapa hal. Dari sudut pandang perkembangan industri, dunia dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama di proses industrialisasi, terus kemudian dan urbanisasi yang dimulai dari 100 tahun yang lalu, ya hitungannya sampai tahun 2000 ya, berarti dari 1900-an, dan kemudian dimulai setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Terus kemudian, hmm, perkiraan di masa yang akan datang, ya perkiraan di masa yang akan datang dan sekarang itu kebutuhan bangun-bangunan juga kebutuhan bahan bangunannya eh, akan semakin besar. Ya berkaitan dengan populasi tadi ya yang meningkat secara eksponensial. Beton biasa ya, beton biasa. Kalau kemarin kita ngomongin tentang beton mutu tinggi atau beton high performance konkret dan ini omongannya tentang beton biasa. Penggunaannya sekitar 12% semen, otomatis kalau kita mau pakai HPC, HSC itu jumlah semennya lebih banyak gitu ya. Terus kemudian 8% air bercampur dan 80% agregat berdasarkan massa. Dan ketiganya ini adalah bahan alam. Ya, artinya selain 1,5 miliar ton semen yang dikonsumsi di tahun 2000 itu, industri beton mengkonsumsi setiap tahun 9 miliar ton pasir bersama dengan 1 miliar ton air pencampuran. Industri 11,5 miliar ton per tahun ini merupakan pengguna sumber daya alam terbesar di dunia. Ya, pengguna sumber daya alam terbesar di dunia. Dan permintaan ini akan diperkirakan meningkat menjadi kalau tadi 11,5 miliar itu akan meningkat di 18 miliar ton per tahun pada tahun 2050. Tahun 2050 kurang lebih 20 tahunan lagi ya. Peningkatannya hampir dari 11 itu lebih dari 50%. Oke, kita lihat lagi penambangan, pemrosesan, pengangkutan dalam jumlah besar di samping miliaran ton bahan baku yang dibutuhkan untuk pembuatan semen, juga mengkonsumsi energi yang sangat besar atau yang cukup besar, juga berdampak buruk pada ekologi lahan aslinya atau lahan yang awalnya tidak terjamah. Ya, baik di negara maju maupun negara berkembang, proyek konstruksi raksasa itu sedang berlangsung di wilayah metropolitan, tidak hanya untuk konstruksi baru, tetapi juga untuk rehabilitasi atau penggantian struktur yang ada. Jadi kebutuhannya eh, sangat banyak. Kita bisa lihat contoh-contoh di sini ya. Dan ini sudah sangat besar dan sangat kompleks terjadi. Ya, di wilayah metropolitan utama dunia, negara-negara maju eh, terjadi demikian di negara-negara berkembang, Indonesia misalnya, itu juga sama kondisinya. Ya, kebutuhan akan elemen struktur pondasi, balok, beton, dermaga dari material beton ini sudah sangat menjadi kebutuhan yang luar biasa. Ya, nah, eh, kebetulan juga eh, jenis material ini apabila dibandingkan dengan jenis yang lain, apalagi kita penggunaan material beton ini berkembang menjadi beton prategang ya untuk mengantisipasi kebutuhan dimensi atau kebutuhan bentang dan kebutuhan tinggi bangunan. Jadi kalau dulunya kita kenal dengan beton bertulang berkembang menjadi beton prategang dan sangat kemudian dibutuhkan, ini secara teknis memberikan keunggulan yang jauh lebih tinggi dibandingkan uh, baja, ya. Jadi pertimbangan penggunaan beton akhirnya uh, terjawab gitu ya.
Oke. Nah, apabila kita bandingkan penggunaan beton ini dengan baja, ya, bisa disimpulkan bahwa kalau dari kayu, kalau dibandingkan dengan kayu, eh, apa namanya, eh, dengan pertimbangan biaya, ya, atau dengan pertimbangan dimensi yang dibutuhkan, biasanya kayu kalah dengan baja dan beton, ya. Nah, sehingga eh, sudah cukup lama kayu ditinggalkan gitu ya, walaupun kita bisa lihat eh, 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 namanya pada beberapa komunitas penggunaan kayu masih masih ada sebenarnya ya, masih ada, tetapi secara luas karena keterbatasan dari ukuran dan keterbatasan sumber dayanya juga, akhirnya kayu ditinggalkan. Jadi tinggallah baja dengan beton. Kemudian antara baja dengan beton tinggal bersaing berdua aja berdasarkan pertimbangan teknik dan kondisi lingkungan ataupun dengan kemudahan dan sebagainya. Akhirnya nanti kita bisa simpulkan bahwa beton itu masih lebih menguntungkan dibandingkan dengan baja sebagai bahan konstruksi. Nah, pertimbangan secara teknis ada tiga. Mengapa beton lebih menguntungkan dibandingkan dengan baja? Yang pertama adalah mengenai kemampuan untuk mengontrol defleksi, ya, kemampuan untuk mengontrol defleksi. Sumber dari Gerde dan Leonhard menyatakan dibandingkan dengan gelagar baja dengan kerampingan yang sama, defleksi gelagar beton hanya sekitar 35%. Artinya kontrol terhadap defleksi pada beton itu lebih baik dibanding baja dengan kerampingan yang sama ya, dengan dimensi yang yang bisa dibandingkan lah. Jadi defleksinya sekitar itu. Kemudian beton dengan teknologi prategangnya itu kemudian bisa mengakomodir untuk bentang panjang. Karena dengan menggunakan jenis beton prategang, dimensi bisa dikurangi, mutu bisa ditingkatkan, sehingga kebutuhan bentang panjang yang harusnya apa namanya dipertimbangkan untuk penggunaan baja itu juga bisa dipertimbangkan. Karena kalau untuk prategang itu memberikan kemampuan girder itu mengalami defleksi ke atas di bawah bobot sendiri serta defleksi nol untuk yang memiliki muatan. Ya mungkin di materi prategang sudah ngerti ya bahwa apa namanya kemampuan atau keunggulan dari beton prategang ini adalah bagaimana mendesain sebuah konstruksi yang mampu memberikan kekuatan dengan kontrol defleksinya sehingga dia bisa mengakomodir bentang yang panjang. Yang berikutnya adalah ketahanan terhadap ledakan. Ya, jadi ini untuk kasus-kasus tertentu ya yang dijelaskan di sini untuk kasus-kasus tertentu. Untuk kasus umumnya tidak usah dijelaskan sebenarnya sudah banyak yang menyatakan bahwa beton itu lebih unggul dibandingkan dengan baja. Ada batasan elastisitas tendon yang dimiliki oleh balok beton prategang sehingga eh, apa namanya dari sisi ketahanan terhadap explosion atau ledakan itu lebih baik dibandingkan material baja yang normal. Ya, apabila dikaitkan dengan perilaku struktur beton, dinyatakan bahwa pertimbangan ledakan, kebakaran, atau sabotase atau serangan rudal, aduh ngomongin ini jadi nggak enak hati ya. Struktur beton bertulang menyeratkan sedikit risiko residual yang lebih sedikit dibandingkan bahan alternatif. Ya, kita tidak menginginkan hal ini terjadi, tetapi eh, bila dibandingkan antara kemampuan baja dengan beton, beton lebih baik, ya, beton lebih baik, ya. Terus kemudian saya tidak akan menjelaskan ini lebih lanjut karena ada kata kunci yang bikin miris hati. Saya lanjutkan ke resisten terhadap temperatur, ya. Jadi
Ini mungkin tidak terjadi di kita, tetapi karena ini penjelasannya beton secara umum, jadi secara global, eh, kebutuhan untuk pembangunan di lepas pantai wilayah yang memiliki temperatur yang sangat rendah, ternyata ternyata beton ini juga punya keuntungan, juga punya kelebihan gitu ya. Jadi dibanding keberadaan gunung es yang ada di sekitar apa namanya Atlantik ya, atau sekitar Alaska dan Kanada, itu menawarkan tantangan unik untuk bahan konstruksi, dan ini bisa dijelaskan di paragraf yang berikutnya, yaitu untuk desain desain struktur laut itu biasanya tekanan lokal yang lebih tinggi itu bisa mencapai 27.000 kilonewton ya, dengan area sekitar 1,5 meter kali 1,5 meter. Nah, desain baja tipikal atau baja biasa itu lebih sulit karena kurangnya distribusi tegangan antara pengaku ya. Sedangkan cangkang beton dan lempengan yang sesuai dengan prategang dan dibatasi dengan baja tulangan berat itu sangat cocok untuk menahan geser meninjau dari dampak es. Jadi di wilayah ini ternyata berdasarkan pertimbangan teknisnya beton itu lebih baik. Nah, di samping itu eh, ternyata di bawah suhu nol justru beton itu bisa berperilaku lebih baik. Ya, kalau kita sama-sama tahu bahwa beton itu memiliki apa namanya ciri khas getas, ya, tidak ductile atau tidak ulet, mudah rapuh gitu ya. Ternyata eh, secara teorinya beton itu bisa bersifat lebih ductile. Ya, sementara baja pada suhu rendah ya itu bisa memiliki kehilangan ketahanan ya, dan dia akan menjadi rapuh. Jadi sifat beton dan baja ini memang di normalnya terbalik ya. Di normalnya terbalik dari sisi ketangguhan ya. Jadi kalau seandainya kita bahas tentang ketangguhan, maka material baja itu lebih tough, lebih tangguh ya. Karena ciri khas dari kurva tegangan-regangannya dia berperilaku lebih ductile atau lebih panjang ekornya. Tetapi kalau beton itu sebaliknya. Dan secara teorinya apabila di bawah suhu normal atau di bawah suhu nol, maka perilakunya menjadi kebalikannya. Oleh karena itu, peluang penggunaan beton khususnya ini menjadi lebih pas gitu ya. Oke, terus kemudian, nah berkaitan dengan eh bukan durability, ini durability ya. Nah, berkaitan dengan isu sustainability tadi, ya, eh, kita fokus bahwa berdasarkan pertimbangan kelebihan beton dibandingkan dengan dua material yang lain, kita sudah sepakati bahwa beton memiliki keunggulan, dan sekarang bagaimana beton ini bisa menjawab tantangan atau harapan atas eh, 4 item yang mempengaruhi dua isu mengenai durability dan sustainability. Ya, jadi akhirnya diinginkan beton yang memiliki sifat jangka panjang yang lebih baik dan memiliki kemampuan atas lingkungan yang tidak umum, gitu. Uh, Tadi kita udah bahas mengenai ekologi ya, bahwa sebuah beton, sebuah material atau ya sebuah material beton khususnya itu harus dipertimbangkan secara ekologi. Tadi panjang sudah ulasannya. Namun bila dikaitkan dengan ekologi industri, ya sebenarnya hanya memberikan solusi jangka pendek, ya solusi jangka pendek untuk pembangunan berkelanjutan dalam industri beton. Nah, sementara untuk jangka panjangnya sebenarnya harus ada usaha yang luar biasa ya, usaha yang luar biasa, apa namanya?
supaya ini bisa diwujudkan. Nah, De Hoeken menyatakan bahwa ada sebuah deklarasi yang disampaikan pada tahun 2000, pada tahun 1994. Ia menyatakan bahwa satu generasi negara-negara dapat mencapai peningkatan 10 kali lipat dalam efisiensi sumber daya melalui pengurangan 90% dalam penggunaan energi dan material. Berat ya, berat sekali. Kita nggak nyabut eh, kabel charger aja itu sudah berperan dengan tidak melaksanakan ini gitu ya. Eh, Hal kecil sebenarnya, tetapi ya kita bisa tidak pungkiri ya, kita tidak pungkiri bahwa kita berperan dengan tidak mewujudkan apa yang menjadi deklarasi ini ya. Oke. Terus kemudian penghematan besar dalam bahan itu dapat menghasilkan masa depan yang lebih baik jika kita bisa memproduksi sebuah material atau sebuah bahan atau sebuah produk yang bisa bertahan lama. Jadi isunya untuk sustainability tadi. Oke, bisa dikatakan bahwa produktivitas sumber daya industri beton dapat melonjak dengan faktor 5 kali jika sebagian besar struktur yang dibangun hari ini akan bertahan selama 250 tahun, bukan 50 tahun seperti pada umumnya. Ya, kalau kita lihat infrastruktur yang ada, kita jauh-jauh di kita aja di lingkungan kita bertahannya berapa lama, ya? Yang paling kelihatannya kalau beton yang digunakan di jalan misalnya ya, ada usah jauh-jauh yang sering bolak-balik Lampung atau sering bolak-balik Jakarta itu bisa melihat ya, kalau saya dalam 1 tahun itu bisa bisa eh, lebih dari 5 kali bolak-balik melewati eh, tol Palembang Lampung atau Palembang Bakahuni. Itu setiap lewat tidak ada yang tidak pernah ada perbaikan, selalu ada perbaikan. Jadi bagaimana kita mau memproduksi sumber daya industri beton yang melonjak dengan faktor 5 ini ya, kalau yang itu aja kita belum bisa selesaikan. Oke, tidak apa-apa, kita belajar teorinya dulu. Sekarang kita tinjau keadaan daya tahan struktur beton modern yang dibangun paruh kedua abad ke-20. Ya, kita bisa lihat sama-sama kanan kiri depan belakang kita, atau kita bisa lihat dari media sosial di wilayah belahan lain dari kita. Jika situasinya tidak memuaskan, maka pertanyaan langkah apa yang dapat diambil untuk meningkatkan daya tahan struktur yang sedang dibangun saat ini adalah pertanyaan 15 tahun yang lalu, ya, dan mungkin masih relate dengan apa yang akan kita pertanyakan di sekarang ini gitu ya. Beberapa informasi yang diterbitkan di referensi pada review ini menggambarkan bahwa sebagian besar yang terjadi pada kondisi yang tidak memuaskan tadi itu adalah pertama kerusakan dinding beton, terutama pada struktur yang terpapar lingkungan industri dan perkotaan, ya, yang diakibatkan oleh bahan kimia yang mengeras, ya, bahan kimia yang mengeras ataupun kondisi air laut, ya. Jadi benarlah bahwa isu durability yang diinginkan pada material beton, pada industri atau pada kondisi apa namanya material beton yang tahan terhadap lingkungan agresif ini akan menjawab dari apa-apa yang terjadi 15 tahun yang lalu berdasarkan laporan ini gitu ya. Sebagian besar kasus juga kerusakan beton dikaitkan dengan korosi baja tulangan. Beton digunakan sebagai material beton bertulang, otomatis di dalamnya ada baja tulangan. Di high performance concrete kemarin juga sudah saya jelaskan bagaimana beton yang diproduksi dengan permeability yang memenuhi syarat supaya kedap gitu ya. Terus kemudian apa namanya beton yang padat, beton yang memiliki apa? Beton yang memiliki beton yang memiliki kerapatan itu biasanya
biasanya diproduksi dari beton dengan mutu yang baik, dengan produksi beton yang baik, ya. Kalau kemudian kerusakan beton itu kebanyakan diakibatkan oleh korosi baja tulangan, maka ini harus menjadi perhatian kita. Bagaimana upayanya supaya beton itu bisa dibuat dengan tanpa mempengaruhi infiltrasi terhadap bahannya yang dapat menyebabkan korosi baja tulangan. Nah, kasus yang relatif lebih kecilnya biasa disebabkan oleh reaksi agregat alkali atau ekspansi yang dihasilkan sulfat. Biasanya ini di daerah-daerah yang agresif, misalnya di kondisi laut atau di kondisi rawa, ya. Terus mengapa struktur beton bertulang mulai memburuk jauh lebih awal dari masa yang dirancang? Ya, banyak peneliti yang menyatakan bahwa campuran beton dengan menggunakan Portland semen modern biasanya dirancang untuk mendapatkan kekuatan tinggi pada usia dini. Dan ini menjadi pemicu sangat rawan retak. Ada isu bahwa sebentar, atau saya jelaskan dulu ya. Terus menurut model holistik kerusakan beton, ada di bab 5 dari buku ini, interkoneksi antara retakan permukaan dan interior, microcracks, dan rongga dalam beton menyediakan jalur untuk penetrasi air dan ion berbahaya yang terlibat dalam semua jenis masalah daya tahan. Ya, praktek konstruksi beton selama ini didorong semata-mata untuk pertimbangan konstruksi kecepatan tinggi. Nah, konstruksi kecepatan tinggi berarti rapid production pada dunia pracetak mungkin ya. Terus kemudian umumnya bertanggung jawab atas retak yang berlebihan, serta permasalahan yang menjadi epidemi terhadap daya tahan juga dilaporkan pada wilayah-wilayah yang berhubungan langsung dengan lingkungan alam atau lingkungan luar, ya. Kemudian kandungan C3S serta kehalusan semen Portland biasa itu terus meningkat dan campuran beton dengan menggunakan bahan ini itu mengandung semen Portland yang lebih reaktif sehingga mengembangkan kekuatan tinggi pada usia dini. Namun beton jenis ini juga mengalami penyusutan thermal yang tinggi, penyusutan autogonous atau penyusutan dari beton itu sendiri secara otomatis, terus kemudian ada penyusutan akibat pengeringan atau shrinkage, ya. Nah, akibatnya retak dan kehilangan kedap jauh lebih awal daripada campuran beton yang digunakan 50 atau 60 tahun yang lalu. Artinya pada tahun awal 2000 itu bisa disimpulkan bahwa penggunaan semen dengan jenis semen yang dengan jenis semen dengan kandungan C3S itu sudah ada karena kebutuhan untuk memproduksi pembangunan lebih cepat itu sudah mulai di tahun 2000 itu, ya. Namun efek sampingnya itu seperti yang saya jelaskan tadi. Dan ini kalau dibandingkan dengan setengah abad sebelumnya, itu fenomena ini relatif tidak ditemukan, ya. Nah, terus kemudian ada lagi beton HVFA atau High Volume Fly Ash. Ini adalah salah satu teknologi beton baru yang menghasilkan produk bebas retak dengan potensi daya tahan jauh yang lebih baik. Jadi kalau kita kaitkan durability, saya bisa simpulkan bahwa yang menyebabkan degradasi pada beton itu adalah dari beton itu sendiri. Ya, degradasi dari beton itu sendiri, kata kuncinya adalah betonnya tidak rapat, betonnya punya rongga yang banyak, atau betonnya tidak padat. Ya, betonnya tidak padat. Hal ini bisa diakibatkan oleh jenis bahan yang digunakan oleh beton itu sendiri, dan jenisnya ini berdasarkan perkembangan teknologi. Jadi kalau semen tahun 90-an, semen tahun 2000 dengan semen tahun 2020-an itu beda ya. Kenapa beda? Karena orang akan mencari teknologi terbaru untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, ini tadi yang saya bilang, yang kita jelaskan di depan tadi. Secara holistik,
antara kebutuhan dengan dampak jangka panjangnya itu dipikirkan nggak gitu. Contoh misalnya, kita sekarang rame-rame ngebahas tentang beton ringan, ya, beton ringan, ya. Banyak penelitian, utamanya di sipil lah misalnya, beton ringan. Kita sudah tahu bahwa beton ringan itu bisa diproduksi dengan menghasilkan banyak rongga. Padahal ini barusan kita pelajari bahwa rongga yang ada pada beton yang memang tidak dibuat aja sudah memberikan pengaruh yang luar biasa, memburukkan kondisi gitu ya. Nah, terus kemudian kita membuat beton ringan tadi. Ya, kita membuat beton ringan tadi yang otomatis akan menghasilkan rongga-rongga. Rongga-rongga dihasilkan supaya jadi betonnya ringan. Rongga-rongga dihasilkan itu udah otomatis menurunkan kekuatannya gitu. Ya, menurunkan kekuatannya. Nah, terus tinggal penggunaannya. Ini penggunaannya mau di mana? Penggunaannya mau di bagian non-struktural atau struktural. Kalau struktural, otomatis dia akan berkawan dengan apa namanya, tulangan. Terus apa kabar tulangannya kalau kita rancang betonnya tidak rapat? Nah, ini harus difikirkan secara holistik. Jadi tidak cuma berpikir, oh iya, aku bikin produk beton ringan, tapi juga harus dipertimbangkan bahwa beton ringan ini tujuannya untuk apa? Ya, kalau tujuannya untuk namanya elemen struktural tadi harus kita pertimbangkan lagi tuh gimana kondisi atau gimana si tulangannya itu nanti ya, beton yang nggak sengaja dibuat dan kemudian muncul nggak sengaja dibuat ada rongga-rongga aja kemudian ada muncul rongga karena tidak padatnya, atau misalnya sudah dikondisikan dia padat tetapi ada pengaruh atas apa namanya, penyusutan termal dan sebagainya yang menyebabkan retak dan sebagainya. Ini akan menjadi efek samping dari apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu, pertimbangan untuk perkembangan beton tuh yang memang diminta secara holistik supaya kita tidak menyelesaikan satu permasalahan tetapi menghasilkan banyak masalah baru, ya, kira-kira seperti itu. Oke, kemudian, nah, sebelum saya masuk ke sini dia udah jelasin bahwa jelaslah bahwa kurangnya pendekatan secara holistik atau secara menyeluruh dalam pemenuhan kebutuhan sosial, kebutuhan ekonomi kita itu adalah menjadi penyebab utama masalah lingkungan. Pendekatan holistik berakar pada gagasan bahwa keseluruhan atau sebelum bagian-bagiannya itu akan mempertimbangkan masyarakat secara keseluruhan, industri beton sebagai bagian dari keseluruhan tersebut. Oke, bagaimana kita menyediakan bahan bangunan berbiaya rendah? Industri beton harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat lainnya. Misalnya konservasi sumber daya alam bumi dan pembuangan limbah pencemar yang aman yang dihasilkan oleh industri lain. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mencapai perubahan paradigma ke pendekatan holistik dari praktik reduksionis yang berlaku saat ini? Praktek reduksionis itu mengurangi ya, mengurangi di satu sisi, tapi dampak lainnya itu yang mungkin perlu dipertimbangkan. Oke, oke, ini mungkin cocok ya untuk kita ya. Sebenarnya proses harus dimulai di universitas ya. Jadi ini tanggung jawab kita semua karena kalian masih berada di universitas. Jadi ini bukan cuma tanggung jawab pelaku universitas dalam hal ini dosen, tetapi juga berkaitan dengan seluruh sivitas akademika. Dosen itu menyampaikan materinya, terus kemudian materinya diterima dan seyogyanya ilmu yang sudah diberikan itu harus dipraktekkan, harus diamalkan gitu ya. Jadi saya ngajak berpikir keras hari ini sebenarnya memberikan reminder ya, sebenarnya reminder paling tidak kewajiban saya menyampaikan sudah penuhi dan kewajiban kalian yang mendengarkan itu harus memikirkan lebih lanjut dan mudah-mudahan nanti diberikan kemampuan untuk mengaplikasikan ini. Wilson menuliskan sebagian besar masalah yang mengganggu umat manusia setiap hari, baik itu konflik etnis, senjata, kelebihan penduduk, aborsi, lingkungan, kemiskinan, untuk mengutip beberapa yang paling tinggi di hadapan kita ya, yang paling banyak ada di depan mata. Ini masih nih, ini dia menuliskan ini tahun 2000, tapi ini masih ya, masih nih. Konflik etnis masih, senjata masih, kelebihan penduduk. Iya,
aborsi, nauzubillah min zalik ini masih mudah-mudahan tidak ada di kelas ini, ya Allah. Terus kemudian masalah lingkungan, ya, masalah kemiskinan ini masih ada di depan kita. Sorry. Oke, jadi kalimat berikutnya, ini semua tidak bisa diselesaikan tanpa mengintegrasikan pengetahuan dari ilmu alam dan ilmu sosial humaniora. Ya Allah, astagfirullah. Sorry. Maaf, saya terbawa emosi. Kalau kita lihat dari kalimat ini ya, ini kalimat sangat dalam ya, kalimatnya sangat dalam. Eh, Secara otomatis saja berputar di otak saya bahwa sebenarnya kita tuh diberi kesempatan untuk berperan gitu sebenarnya. Kita kita diberi kesempatan untuk berperan. Kalau saat ini saya berperan untuk menyampaikan, mudah-mudahan ini diterima dan kemudian akan menjadi amalan dari kalian semua untuk paling tidak sedikit berperan gitu ya. Sedikit berperan. Jadi kalau Gen Z ini dikenal sebagai generasi yang dibilang generasi strawberry, saya duluan yang menyatakan tidak suka dan tidak berharap demikian. Ya, jadi di pundak kalianlah kelak di tahun-tahun yang akan datang, ya, untuk berperan gitu. Ya, jadi tanggung jawabnya sekarang belajar dengan baik, menerima materi dengan baik, dan mungkin materi yang diterima itu tidak sempurna, kalian bisa dengan sangat luas mencari. Ya, tidak ada alasan untuk tidak punya pengetahuan kecil maupun besar di zaman sekarang ini. Semua sudah terbuka luas, tinggal lagi mau atau tidak mau. Ya, jadi buktikan bahwa Gen Z bukan gen strawberry gitu ya. Saya duluan tidak setuju kalau ada pernyataan seperti itu, walaupun fenomenanya seperti itu. Kalau kita lihat 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 kalimat ini, betapa kita diminta untuk bertanggung jawab, ya. Kita sudah diberikan kesempatan memiliki ilmu pengetahuan, ya, memiliki ilmu pengetahuan. Banyak saudara kita mungkin yang tidak sampai sini batasannya, tahapannya gitu ya. Kalian semua diberikan kesempatan untuk punya pengetahuan dan mudah-mudahan saya doakan juga pengetahuannya bukan cuma sampai di S1 aja ya, terus. Oke. Yang selanjutnya silakan nanti dibaca sendiri, saya tidak kuat bacanya. Oke, saya lanjutkan lagi. eh saya ambil kata-kata terakhir aja ya. Jadi ada dibutuhkan pengembangan kebijakan lingkungan yang sehat tentang ketahanan. Saya lanjutkan dengan slide berikutnya. Apa itu ketahanan? Apa itu ketahanan? Ketahanan didefinisikan sebagai penyatuan pengetahuan dengan menghubungkan fakta dan wawasan lintas disiplin ilmu untuk menciptakan landasan bersama untuk bertindak. Ya, masih dengan Wilson, dia mengilustrasikan maksudnya. Ya, di sini adalah
versi adaptasi yang dicontohkan oleh Wilson. Di sini ada kuadran 1, 2, 3, dan 4, terdiri dari pengembangan sosial ekonomi, kemudian pengetahuan tentang kehidupan, kemudian etik, human value, terus kemudian kebijakan lingkungan. Jadi kita semua berada di sini ya. Kita semua berada di sini. Tetapi keempat domain ini ternyata tidak semudah menuliskannya ya. Jadi tidak semudah menuliskannya. Kita harus mengintegrasikan semuanya. Mana yang bisa kita miliki, mana yang bisa kita perani ya. Pengembangan sosial ekonomi, kita semua masih di tahap itu ya. Kalian mungkin yang sekarang sedang berjuang ini sekarang sedang memperjuangkan secara sosial dan secara ekonomi ya, dan harus memiliki kemampuan pengetahuan yang bagus ya, berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang menunjang kehidupan nantinya, ataupun berkaitan dengan pengetahuan tentang kehidupan itu sendiri. Jangan lupa etika ini yang harus dijunjung tinggi, seperti yang saya sampaikan mungkin di awal awal semester atau di awal dulu kita pertama kali berjumpa, bahwa eh, bahwa kita boleh dapat angka 100, boleh dapat angka 10, tetapi ingat bahwa angka satunya itu adalah etika. Angka satunya itu adalah adab. Ya, jadi kalau dapat angka 10 dari ilmu pengetahuan, maka kalau angka satunya tidak ada, maka kita langsung eh, eh, tidak bernilai begitu ya, tidak bernilai. Nah, jadi kalau misalnya ini kemudian kita integrasikan, eh, di sini dia menyimpulkan hasil apabila ini tidak tidak tercapai, maka hasilnya adalah kebingungan. Jadi ini sebenarnya masih berada di dalam imajinasi kita bahwa secara idealnya harusnya seperti ini, ya harusnya seperti ini. Eh, namun eh, kita tetap perlu berkeyakinan atau optimis bahwa isu-isu yang ada di sini ini dalam rangka untuk mengejar keadilan sosial global sehingga bisa mengembangkan kebijakan lingkungan yang sehat. Jadi secara teorinya seperti itu. Oke, ini mungkin slide terakhir ya. Jadi di sini ada banyak kata kunci yang menyatakan bahwa pilihan kebijakan yang bijaksana tergantung pada kemudahan masyarakat yang berpendidikan. Bukan hanya beberapa intelektual maupun pemimpin politik belajar untuk mengambil pandangan dunia secara holistik. Oleh sebab itu, mengapa pendekatan holistik dalam pendidikan umum itu harus dipertimbangkan. Ya, 3 lingkaran tadi selain menggambarkan tumpang tindihnya apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi gambaran hidup kita, itu sebenarnya sangat mewakili keadaan kita saat ini. Kemudian usaha yang sudah dilakukan untuk mengintegrasikan pembangunan teknologi ekonomi dari semua lini kehidupan dengan berbasis ilmiah terpadu mencakup masukan dari ilmu fisika dan biologi, dan ini merupakan mewakili masukan dari keadilan sosial serta etika yang membutuhkan lebih banyak perhatian publik, karena teknologi selain ditempa dengan nilai-nilai kemanusiaan akan membawa umat manusia ke akhir yang menghancurkan. Oke, jadi eh, mungkin ini yang bisa disampaikan ya. Jadi berkaitan dengan berkaitan dengan fenomena teknologi beton mutakhir, betapa dari topik teknologi beton mutakhir itu eh, kita bisa memikirkan ya, tidak hanya memikirkan untuk peran kecil misalnya dalam penyelesaian tugas akhir atau menyelesaikan tugas-tugas yang ada di jurusan teknik sipil ya, karena sengaja saya memberikan ini karena kalian di apa namanya, merupakan angkatan angkatan terakhir ya, angkatan terakhir berada di semester akhir ya. Mungkin kuliah juga sudah terakhir di semester ini atau beberapa yang akan mengambil kuliah di semester depan, mencoba untuk memberikan sisi lain
bahwa apa yang sekarang sedang dipelajari itu eh, sedikit atau banyak bisa nanti menjadi eh, apa namanya amalan ya, menjadi sesuatu yang bisa bisa berperan atas perubahan. Walaupun dari review ini selama 20 tahun terakhir apa yang diperkirakan sudah terjadi dan sedikit sekali perubahan yang terjadi ya, tetapi dengan semakin masifnya isu mengenai eh, pembangunan atau mengenai perkembangan yang berkaitan dengan sustainability dan berkaitan juga dengan eh, bidang yang akan kita geluti, yang akan kalian geluti nanti ya, eh, itu akan memberikan peran yang banyak gitu. Jadi jangan berhenti belajar dan apa yang sudah saya jelaskan ini memberikan eh, apa ya pancingan ya, sebenarnya pancingan-pancingan beberapa hal tadi kalau seandainya diperhatikan, nanti diperhatikan lagi lebih lanjut setelah materi ini saya bagikan. Ada beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai fokus pemikiran. Nggak usah seluruhnya ya, satu aja, satu atau dua yang kita pilih, tetapi fokus. Terus kemudian itu bisa, kalau mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Sekaligus ini menutup perjumpaan di teknologi beton mutakhir, dan ini adalah perkuliahan terakhir ya, perkuliahan terakhir di di semester ini dan perkuliahan terakhir juga dari tanggung jawab saya untuk mengajar di angkatan 2020. Nah, sebelum ditutup, mungkin kita masih punya waktu kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Ada yang mau didiskusikan? Tidak ada? Belum ada, Bu. Oke, baik. Eh, Kalau tidak ada, saya izin untuk kalian membuka kamera dulu untuk dokumentasi di akhir perkuliahan. Oke, masih belum semuanya buka kamera. Oke, saya izin meng-capture fotonya. Tuh. Baik,
Oke, kalau tidak ada lagi yang mau didiskusikan, materi yang saya berikan hari ini saya rasa cukup dan ini juga mencukupkan materi yang diberikan materi yang menjadi tanggung jawab saya di teknologi beton mutakhir. Saya akan masih memberikan satu tugas dan satu kali feedback sebagai ujian ya berkaitan dengan tiga materi yang sudah saya berikan. Terus kemudian selanjutnya mungkin masih ada Prof. Anis yang belum memberikan materi ya. Nanti silakan ketua kelasnya berkoordinasi dengan ketua tim TBM dalam hal ini Bu Saloma untuk koordinasi berikutnya. Terus kemudian absen e-learning silakan dilakukan. Eh, Terakhir, mudah-mudahan apa yang sudah diberikan bisa menjadi manfaat dan kalau ada yang kurang silakan ditambahkan sendiri. Seperti yang saya bilang, di masa sekarang tidak ada pembatasan ilmu pengetahuan, jadi tinggal kita maunya apa, tinggal kita yang mau apa tidak. Terus kemudian kalau ada kekurangan mohon dimaafkan berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan mekanisme perkuliahan, eh, apa namanya, kekurangan di sana sini saya minta maaf. Dan ini juga mungkin mengakhiri materi kita selama kalian menjadi mahasiswa di teknik sipil ya. Jadi pesan saya mudah-mudahan apa yang sudah diterima, semua materi yang sudah diterima itu tidak hanya sebagai materi yang tercatat, tetapi juga melekat sehingga nanti bisa menjadi manfaat. Jangan berhenti belajar ya, karena kewajiban kita terus belajar, apalagi S1 bisa saya konfirmasikan bahwa ilmu di S1 itu belum apa-apa sebenarnya. Karena kalau lihat di Looker, mereka selalu minta yang punya pengalaman. Jadi pengalaman yang sudah ada mungkin bisa dijadikan sebagai apa namanya tambahan ya, misalnya pengalaman dalam berorganisasi atau pengalaman dalam apa namanya eh, kerja praktek kemarin atau pengalaman selama menjalankan tugas akhir itu juga bisa dijadikan sebagai pengalaman yang bisa ditonjolkan atau yang bisa dijual. Ya mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya sukses, menjadi sarjana yang amanah, menjadi sarjana yang bertanggung jawab dan dimudahkan untuk menyelesaikan tugas akhirnya, menyelesaikan sarjana tekniknya dengan waktu yang secepatnya dengan hasil yang memuaskan. Satu lagi, mungkin fenomena nilai yang sangat baik sampai susah untuk membedakan mana yang memang eh, nilainya murni, mana yang tidak. Ini eh, bisa di apa namanya dijadikan sebagai fenomena baru. Cuma pesan saya eh, semuanya itu tolong dipertanggungjawabkan ya. Nilai yang bagus itu sebenarnya bonus, tetapi sebagai pemilik itu tetap harus punya tanggung jawab mempertahankan apa yang sudah dicapai tadi. Gitu ya. Gitu saja. Bidan kurangnya saya minta maaf kepada Allah saya mohon ampun. Kita sama-sama tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, Wensan? Iya, informasi yang saya terima eh, dari Bu Saloma itu demikian. Ya, tapi nanti silakan aja, perwakilan aja ya nanyakan. Karena kan kalau dibagi jadinya 5 dosen ya. Satu, dua, tiga, ya 4, 5 dosen. Makanya karena 5 dosen, jadi saya ngambil jatahnya cuma 3 kali. Awalnya kan 4 ya, jadi saya ngambil 4 gitu. Ya, jadi silakan nanti Pak Wensen atau siapa yang menjadi koordinator di mata kuliah TBM ini mengkonfirmasikan jadwal tersebut pada Bu Saloma aja, koordinasikan ke Bu Saloma biar nanti Bu Saloma yang menginformasikan ke Prof. Anis begitu. Oke ya, kita sama-sama tutup. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas dan terima kasih.